Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Saya Jules Syafi'i kembali di channel Saiful Zaman bersama Kang Saiful tentu saja. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Belum lama ini kita dihadapkan pada polemik suara azan toa gitu kan. Kemudian menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing gitu kan, sehingga muncullah respon-respon gitu. Baik yang mendukung maupun yang kontra seperti itu Kang Ipul. Nah, termasuk salah satunya itu ketika terakhir Menteri Agama Yaqut Holil ini mengeluarkan surat putusan ya, surat edaran bahwa nomor 5 tahun 2022 ya, kalau nggak salah, yang berisi tentang aturan penggunaan pengeras suara toa masjid gitu loh. Nah, ini menuai pro kontra seperti saya bilang tadi, hingga memunculkan perdebatan publik tentu saja. Nah, salah satu pegiat media sosial Muhammad Guntur Romli ya, baru-baru ini menyebut jika tidak perlu pakai pengeras suara. Ya kan, untuk memanggil Tuhan. Ini direspon lagi sama pegiat media sosial lainnya gitu kan. Monica ya yang membalas mencuit ya, menyentil pernyataan Guntur Romli tadi gitu loh. Monica ini menilai kalau pernyataan Guntur ini nggak tepat gitu loh. Menyebut azan adalah untuk memanggil Tuhan gitu loh Kang Ipul. Tetapi azan itu kan sebuah seruan untuk sholat. Nah, pertanyaan saya yang pertama ke Kang Ipul itu. Sesungguhnya azan itu apa sih? Kita memaknai azan itu sebagai edukasi bersama ini kan? Sebetulnya jauh lebih tepat pertanyaannya ke Ustadz ya. Ustadz ya. Bukan ke pegiat sosial lagi seperti saya. Tapi yang saya sebagai Muslim, tentu saya kira hari ini saya bersyukur tetap ada yang ternyata bisa saya syukuri dengan kejadian ini. Betul, ada kekecewaan, ada kekesalan kepada Gus Yakut ya. Kemudian yang orang-orang lain yang membelanya, misalkan Ngabalin kemarin, kemudian sekarang Guntur Romli. Sisi positifnya adalah kita kemudian menjadi jauh lebih peduli lagi dengan keberadaan masjid di sekitar kita. Kita jadi lebih ngeh lagi bahwa ada azan untuk memanggil kita sholat, memanggil kita sholat ya. Jadi azan itu panggilan untuk sholat, bukan untuk berbicara dengan Tuhan seperti yang Romli sampaikan tadi. Lagi pula pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qarib. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja dia sudah mendengar. Itu sebuah kesalahan fatal. Saya nggak ngerti. Katanya sih Guntur Romli ini pemahaman agamanya cukup kuat walaupun ada di PSI. Cuman kok hal yang begini saja blunder gitu. Jadi pertanyaan dengan tanda tanya yang sangat besar. Sebetulnya siapa Guntur Romli ini? Kok bisa bilang kalau azan itu untuk memanggil Tuhan? Ya betul, dalil yang dipakainya betul dia gitu kan, memanggil Tuhan itu nggak harus keras-keras. Ya memang kita juga kalau diskusi berbicara berkomunikasi dengan Tuhan kan justru seringkali dalam hati kan. Habis sholat kemudian kita kontemplasi, saat itu juga kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi pada akhirnya memang karena namanya juga media, tentu ini akan dimasuki oleh berbagai macam orang, dari yang sangat berkualitas sampai yang tidak berkualitas. Betul. Dari yang ngomongnya tertata sampai yang ngomongnya asal-asalan. Semuanya ini sebuah kondisi yang ya dunia baru yang ini tidak kita rasakan 10 tahun yang lalu. Dan kita tidak bisa menganggap itu sebuah kekurangan juga karena ya tadi yang namanya media itu netral, dia tidak baik, dia tidak buruk. Tinggal orang-orang yang akan memasukinya, orang-orang akan berisik di dalamnya itu siapa? Apakah akan memberisikan kebenaran atau akan memberisikan ketidakbenaran? Nah, kalau kita yang merasa ada di sisi kebenaran, diam, maka yang riuh adalah ketidakbenaran. Sama juga dengan politik. Ketika kita menganggap politik itu kotor, harus dijauhi, tidak ada benar-benarnya. Kemudian orang-orang baik memilih mundur dari politik, berarti diisi oleh siapa politik? Ya orang-orang yang nggak baik. Sehingga politik kan tidak salah itu ya. Nah, politik iya persis, betul begitu. Nah, ini juga saya jadi teringat lagi Kang Ipul, satu Guntur Romli, kedua belum lama kita juga mendapatkan berita gitu. Salah satu, kalau nggak salah sekarang udah mantan Kapolres itu. Di Jawa Tengah, di salah satu dari Jawa Tengah, kasus Wadas itu, yang memaknai bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu sebagai tanda-tanda siap untuk berperang gitu loh. Artinya ini kesalahan lagi untuk memaknai gitu loh. Nah,
sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang menjadi salah gitu loh dalam mengutip sekaligus memaknai dan itu diucapkan gitu loh di di depan publik gitu. Apakah melalui media mainstream atau melalui media sosial gitu, Kang Epul? Sebenarnya saya punya keyakinan yang mendasar bahwa ucapan-ucapan yang keliru, salah tafsir dan segala macam itu sudah dari dulu juga banyak gitu. Nah, yang membedakan adalah lagi-lagi tadi bahwa sekarang era informasi ini begitu sangat melejitnya sehingga kesalahan yang sedikit yang biasanya orang diabaikan dinaikkan viral menjadi perbincangan semua orang. Nah, pelajarannya apa? Itu tadi bahwa untuk para pejabat, pemegang kekuasaan, saya kira per hari ini harus banyak-banyak mengukur diri, harus mengurangi kata-katanya. Kalau sekiranya ini tidak yakin dengan apa-apa yang mau disampaikan, lebih baik jangan disampaikan, mending diam saja. Gitu. Di situ diam menjadi emas gitu. Berarti ini ada hubungannya sama disinformasi sama misinformasi ya, Kang Saiful ya? Gimana maksudnya? Artinya ketika kita bicara soal berita bohong, itu kan kalau tidak salah ada yang bentuknya disinformasi, ada yang misinformasi gitu loh. Ya, nah, misleading harusnya pejabat publik terutama atau pegiat sosial melihat itu ya. Iya, dan mestinya juga pemerintah hari ini menyadari itu sehingga membuat sebuah tahapan khusus untuk para calon pejabat yang akan menjabat di posisi tertentu. Dia harus digodok betul-betul dulu di wilayah komunikasi publik. Tapi masalahnya pimpinan tertinggi di negeri ini juga masalahnya sama, komunikasi publik ya. Iya. Ini kan kita bicara siapapun tadi Kang Saiful sampaikan. Semua orang masuk tumplek-plek di media sosial. Iya, betul. Mau pejabat publik sampai pimpinan tertinggi negara pun ada di situ, ya kan. Celakanya Kang Saiful, ada juga sebagian besar netizen sebut seperti itu yang tidak memahami gitu loh. Apa itu informasi yang benar, apa informasi yang salah, bahkan tidak bisa membedakan berita bohong atau tidak, berita hoax atau bukan gitu loh. Nah, ini kan menjadi celaka gitu loh. Kita tidak bisa, apakah harus mengcounter atau seperti apa gitu, Kang Epul? Ya, kita yang sudah paham, mengerti akan bagaimana informasi-informasi itu disikapi ya. Ketika judulnya beritanya mengagetkan, kemudian kita menduga ada keanehan, maka pastikan itu tidak di-share ke grup yang lain, tidak disampaikan ke yang lain. Kalau mau pelajari dulu, cari tahu sumbernya benar atau tidak, cari pembandingnya. Gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang seperti itu kan tidak banyak. Orang-orang langsung banyak yang terpengaruh. Maka saya ada satu grup khusus di WhatsApp yang itu isinya bukan, saya tidak memaksudkan untuk itu menjadi grup Saiful Jaman Channel, tidak. Tapi terbentuk begitu saja, orang-orang pengen komunikasi dengan saya, ini saya fasilitasi. Dan isinya itu betul Kang, banyak teman-teman, sahabat-sahabat semua yang memastikan ke saya, Kang ini benar nggak kabar ini? Dan 90% dari yang mereka pertanyakan saya jawab itu hoax. Misal ini berita yang baru kemarin tuh Gus Yakut, berita kemarin Gus Yakut diinformasikan bahwa dia sebenarnya non-Islam. Dia mu'alaf, dari sebelumnya pendeta katanya. Nah itu kan, itu jelas-jelas narasi yang menyesatkan. Jadi kalau kita sebarkan, justru kita menjadi bagian dari penyebaran hoax. Itu kita sampaikan langsung, itu jelas hoax, itu nih buktinya ini segala macam. Di satu sisi sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin menjadi bagian dari penyebar kebaikan. Jadi informasi yang baik, ceramah-ceramah yang baik, tausiah dan segala macam, mereka aktif sekali menyebarkan. Nah, tapi bahayanya itu tadi, ketika kita kurang menyaring, akhirnya kita menjadi bagian dari penyebaran hoax juga. Nah, itu yang jadi persoalan, bagaimana mengedukasi itu kepada netizen ya, Kang Epul. Tapi bagus juga kalau misalkan sudah bisa menyaring sendiri kan begitu. Gitu. Kalau minimal kalau nggak bisa menyaring sendiri ya seperti di grup saya tadi. Nanya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini.
kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.